Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Jumpa lagi tentunya dalam Matematika Senyum, matematika yang menyenangkan. Kali ini bahasan yang kita akan pelajari adalah integral tak tentu. Namun, sebelum kita kupas tentang integral tak tentu sendiri, integral itu terbagi menjadi tiga, yaitu integral fungsi aljabar, yang kedua integral fungsi trigonometri, dan yang ketiga adalah integral parsial. Nah, di dalam integral fungsi aljabar itu menjadi dua pembagiannya, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, kali ini bahasan yang kita dalami adalah integral tak tentu. Nah, bagaimana integral tak tentu itu? Integral adalah kebalikan dari hitung diferensial. Nah, kalau kita misalkan Y adalah fungsi fx, kita misalkan fungsinya adalah x kuadrat, maka dy per dx itu sama dengan dfx per dx, atau sama dengan fungsinya adalah atau turunannya adalah 3x pangkat 2, sehingga fx sama dengan dfx per dx fx, sementara dfx sama dengan fx dx. Nah, untuk menyatakan fx kembali dinyatakan integral dengan simbol. Nah, simbolnya seperti ini, adalah simbol integral, sehingga dfx sama dengan fx dx. Jadi fx dapat disimpulkan menjadi integral fx dx. Misalkan fungsi x sama dengan 4x pangkat 3, maka kemungkinannya untuk fx adalah x pangkat 4. Kenapa kok x pangkat 4? Karena apabila x pangkat 4 itu kita turunkan, maka menjadi 4x pangkat 3. Ini sebagai fungsi turunan pertama. Kemudian bisa juga menjadi x pangkat 4 plus 1. Kenapa? Karena turunannya adalah 4x pangkat 3 juga. Atau bisa terjadi juga 4x plus 5, karena turunannya juga 4x pangkat 3. Atau x pangkat 4 plus 50 juga merupakan turunan dari 4x pangkat 3. Nah, maka kalau kalian perhatikan dari x pangkat 4, kemudian x pangkat 4 plus 1, x pangkat 4 plus 5, x pangkat 4 plus 50, 1, 5, 50, ini adalah simbol dari konstanta. Sehingga kebalikan dari fungsi 4x pangkat 3 itu kalau kita integralkan menjadi x pangkat 4 plus c, maka berlaku anti turunan dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4 ditambah bilangan c, merupakan simbol dari konstanta. Maka dapat kita tuliskan dengan notasi integral. Nah, ini simbol dari integral 4x pangkat 3 dx kalau diintegralkan menjadi x pangkat 4 plus c. Nah, maka perlu kupasan lebih dalam lagi untuk menuliskan atau menyelesaikan bentuk-bentuk dari integral tak tentu. Nah, kita akan pelajari dari rumus yang pertama, bahwa integral x pangkat n dx
sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C dengan N tidak sama dengan 1. Terus yang kedua, integral AX pangkat N dx sama dengan A integral dari X pangkat N dx untuk N tidak sama dengan 1. Berarti boleh kurang, boleh lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, integral X pangkat min 1 dx sama dengan integral 1/X dx atau sama dengan 1/X adalah ln X plus C. Kemudian yang keempat, integral AX dx sama dengan AX plus C. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk penjumlahan dan pengurangan, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx, boleh ditambah dikurangi integral fungsi gx dx. Sekarang perhatikan contoh ini. Oke, contoh satunya nggak kelihatan, saya langsungkan contoh yang kedua. Integral X pangkat 2 ditambah X plus 4 dx. Nah, sesuai dengan bentuk rumus yang pertama tadi, bahwa kalau ada integral X pangkat N, maka integralnya menjadi 1 per N plus 1 N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Maka X pangkat 2 menjadi 1 per N plus 1. N-nya diambil dari berapa? Dari pangkatnya tadi 2. Berarti 2 ditambah 1 X pangkat N plus 1 N plus 1 ditambah, nah, X ini sebenarnya ada pangkatnya 1. Jadi 1 per 1 ditambah 1 X pangkat N plus 1, ya 1 tambah 1 plus 4 X plus C. Ini sifat yang keempat. Sehingga 1 per tambahkan 3 X pangkat tambahkan 3 ditambah 1 tambahkan 2 X pangkat tambahkan 2 plus 4X plus C. Sehingga ini adalah hasil akhir dari integral X pangkat 2 ditambah X ditambah 4 dx. Sekarang kalian perhatikan contoh berikutnya dari bentuk rumus yang kedua, di mana AX pangkat 2 dx sama dengan A integral dari X kuadrat dx dengan N tidak sama dengan 1. Contoh yang pertama, integral 2x pangkat 2 ditambah 3x dx, maka menjadi, ya betul, 2 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 per 1 plus 3 per 1 tambah 1 X pangkat 1 ditambah 1 per C, sehingga menjadi integral 2 per, kita tambahkan 3 X pangkat kita tambahkan 3 ditambah 3 per tambahkan 2 X pangkat 2 plus C. Nah, kita pelajari contoh yang kedua. Bentuk pecahan setengah X pangkat 2 dx, maka menjadi setengah dibagi N plus 1, N-nya ini berarti 2 ditambah 1 X pangkat 2 plus 1 plus C, maka menjadi setengah dibagi 3 X pangkat 3 plus C. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Tentu kalian masih ingat saat kalian di SMP ataupun di SD, malah ini sudah ada.
setengah ya, dibagi 3. Nah, bentuk penghitungan seperti ini, nah, maka menjadi setengah dikali dengan cara dibalik. 1/3 sama dengan, tinggal ngitung 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Sehingga setengah dibagi 3 nilainya adalah 6. 1/6 X pangkat 3 plus C. Berikutnya, tentukan nilai dari integral X dx. Maka dapat kita selesaikan menjadi, ini kan sebenarnya pangkatnya 1, sehingga X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C, atau sama dengan, kita tambahkan N plus 1 nya 2, N plus 1 nya 2, sehingga X pangkat 2 per 2 plus C, atau ini sebenarnya ada angkanya 1. 1/2 X pangkat 2 X pangkat 2 plus C. Nah, sekarang berikut contoh lagi. Integralkanlah 6X min 1 kuadrat. Maka dapat kita selesaikan 6X min 1 kuadrat. Nah, tentu kalian masih ingat saat kalian masih di kelas 1. Jadi ini bentuk pangkat berulang, sehingga kalau kita hitung kan menjadi seperti ini. 6X min 1 ya kan, dikali sama 6X min 1. Kita kalikan 6X kali 6X jadi 36X pangkat 2. Terus ini kita kalikan 6X dikali min 1 menjadi min 6X. Terus ini juga dikalikan, min 1 kali 6X sama dengan min 6X. Terus min 1 dikali min 1 plus 2, sehingga plus 2 plus 1, sehingga menjadi 36X pangkat 2 min 6X. Min 6X kan jadi min 12X plus 1 dx. Nah, maka baru kita integralkan. Kalau sudah ketemu hasilnya menjadi 36 per N plus 1. Nah, N plus 1 kan ini, N plus 1 N nya 2 menjadi 2 plus 1 3 X pangkat N plus 1 3. Nah, ini sebenarnya ada pangkatnya 1, sehingga menjadi 12 per 1 ditambah 1 X pangkat 1 plus 1, atau sama dengan, bisa diserahkan 1. Nah, integralnya adalah X, 1X. Maka dapat kita hitung 36 bagi 3 sama dengan 12, X pangkat 3 min 12 dibagi 2 min 6X pangkat 2 plus X plus C. Oke, biar ada lebih tantangan lagi, kita akan bahas contoh berikutnya ini. Integral 20X pangkat 4 ditambah 4X ditambah 10 min 5X pangkat min 1. Maka dapat kita selesaikan menjadi 20 4 plus 1 5X pangkat 5. 4X ini sebenarnya ada pangkatnya 1 tambah 1 kan 2, X pangkat 1 per 1 min 10, tinggal nambahkan variabel X, karena tadi integral A dx menjadi, ya benar, integral AX, berarti kan AX min 5 X pangkat min 1 tadi integralnya adalah ln X plus C. Maka dapat kita hitung 20 bagi 5 4, X pangkat 5
4 bagi 2, 2x pangkat 2 plus 10x min 5x plus C. Sekarang perhatikan bentuk akar ini. Ini sebenarnya ya gampang dilihat, kelihatan susah, tapi sebenarnya gampang. Integral seper akar x. Harus kita ubah dulu bentuk akar ini menjadi pangkat. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk pangkat sempurna menjadi seperti ini. 1 per akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Nah, jadi ditambah akar x ya, berarti ditambah x pangkat setengah. Nah, maka menjadi x pangkat min setengah karena naik ke atas ya, pangkat negatif, jadi seper x pangkat setengah menjadi x pangkat min setengah karena ditaruh di atas, plus akar x tadi x pangkat setengah, sehingga baru kita integralkan menjadi 2. Ini perhitungan dari 1 ya kan, n plus 1, n nya min setengah, berarti kan min setengah ditambah 1 sama dengan setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2. X pangkat setengah plus 2/3. Ini integralan X pangkat 3/2 plus C. Nah, kesimpulannya kita ubah lagi dalam bentuk akar. 2 X pangkat setengah kan sama dengan akar X, ditambah 2/3 X pangkat 3/2 kan sama dengan 1/2 atau X pangkat 1 X pangkat setengah, jadinya 2/3 X pangkat 1/2 plus C. Nah, gampang bukan untuk membahas tentang integral tak tentu. Demikian kurang lebihnya pembelajaran integral untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.